Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Ini semua karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Sepanjang malam yang sudah kita lalui dalam peristirahatan kita, Tuhan pelihara, jaga, lindungi kita. Sehingga pagi hari ini saya dan saudara boleh ada sebagaimana kita ada. Puji nama Tuhan, sebelum kita masuk di hari yang baru, sebentar kita akan merenungkan firman Allah. Biarlah firman Allah yang kita dengar pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita akan masuk dalam doa. Segala pujian dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu, karena Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Engkau selalu mengasihi kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu ada pelihara akan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, sepanjang malam dalam peristirahatan kami Tuhan. Engkau sudah jaga, lindungi Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang dikuatkan, tubuh yang disehatkan. Ini semua karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan, kami mau belajar merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah renungan firman Allah yang sebentar kami dengar Tuhan, itu boleh memberkati kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, bahkan urapi setiap telinga-telinga yang siap mendengarkan firman-Mu. Sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Kalau kita bisa melihat keadaan hari-hari ini adalah keadaan yang tidak baik-baik saja. Terkadang keadaan, situasi, kondisi yang terjadi hari-hari ini bisa membuat kita jauh daripada Tuhan, bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Tapi pada pagi hari ini kita akan belajar bersama. Ada tindakan yang baik, ada satu hal yang luar biasa yang dikerjakan walaupun mereka menghadapi satu keadaan yang sulit dalam kehidupan mereka. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. 2 Tawarik 20 ayat pertama sampai dengan ayat ketiga, firman Allah berkata, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunium. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan yang menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Puji nama Tuhan, lewat firman Allah yang kita dengar pada pagi hari ini, ada satu pelajaran yang sangat indah bagi saya dan saudara. Keadaan, situasi itu bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Seringkali kita melihat persoalan masalah yang terjadi dalam hidup ini membawa kita jauh, membawa kita bahkan kita ingin meninggalkan Tuhan. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ada satu tindakan yang luar biasa yang dilakukan oleh Yosafat. Ketika Yosafat mendengar ada Bani Moab, Bani Amon, dan bersama-sama sepasukan orang Meunium untuk menyerang Yosafat. Apa yang terjadi pada saat itu? Di ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut. Ketika Yosafat mendengar ada pasukan yang luar biasa yang ingin menyerang mereka, sebagai manusia biasa, Yosafat menjadi takut. Firman Allah berkata, takut di dalam kesesakan, takut di dalam pergumulan, takut di dalam masalah itu hal biasa sebagai manusia. Tapi jangan sampai ketakutan yang melingkupi kehidupan kita membuat kita jauh daripada Tuhan, membuat kita lupa bahwa kita punya Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut. Ketika Yosafat mendengar ada pasukan Bani Moab Amon yang akan datang menyerang mereka, apa yang terjadi? Ada ketakutan, ada kebimbangan dalam kehidupan Yosafat. Tapi ada tindakan yang luar biasa yang diambil oleh Yosafat di dalam ayat yang ketiga. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ada
dalam kehidupan Yosafat, tapi satu hal yang luar biasa dalam kehidupan Yosafat. Yosafat mengambil satu keputusan, mengambil satu tindakan yang tepat. Dia mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ketakutan ada hal yang biasa, yang sering kali kita alami dalam hidup ini. Tapi jangan biarkan ketakutan yang berlebihan membuat kita lupa bahwa ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Kalau kita bisa melihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, dengan jelas firman Allah berkata di sana, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu kekuatan kita. Ketika kita dicobai, ketika kita dalam masalah, maka Tuhan akan turun tangan untuk memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Dan ini yang dibuat oleh Yosafat dalam kehidupan dia. Tindakan yang luar biasa yang diambil oleh Yosafat ketika dia mengalami satu ketakutan yang luar biasa yang dibuat oleh Yosafat pada saat itu. Dia mencari Tuhan. Dia berhubungan dengan Tuhan karena Yosafat tahu pertolongan yang terbaik, pertolongan yang luar biasa hanya datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan pada pagi hari ini, apapun pergumulan kita, apapun persoalan masalah yang kita hadapi hari-hari ini, mari percayalah, ingat selalu akan Tuhan. Bahwa setiap masalah, setiap pergumulan, setiap persoalan yang terjadi yang kita alami, pasti ada jalan keluar. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Firman Allah berkata dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari selalu kita berharap kepada Tuhan, selalu kita mengandalkan Tuhan, walaupun hari-hari yang kita jalani, hari-hari ke depan adalah hari-hari yang sulit sekalipun, tapi percayalah, ingatlah bahwa Tuhan, Dia adalah Allah yang setia dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, biarlah kebenaran renungan firman Allah yang singkat kita dengar pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami percaya iman di dalam nama Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur berterima kasih memiliki Allah yang setia di dalam Engkau Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, ada tindakan yang luar biasa yang diambil oleh Yosafat Tuhan. Ketika dia mengalami kecemasan, ketika dia mengalami ketakutan, yang dia lakukan, dia mencari Engkau. Dia mengandalkan Engkau. Dia mengambil keputusan yang terbaik untuk mengandalkan Engkau Tuhan. Mari Tuhan bawa kami umat-umat-Mu Tuhan. Kalau hari-hari yang lalu Tuhan, ketika kami mengalami masalah dalam kehidupan kami, seringkali kami abaikan Engkau Tuhan. Kami menjadi takut, Tuhan ampuni kami Tuhan. Tapi biarlah pada hari-hari ke depan, ketika kami ada kesulitan, masalah, beban yang berat dalam kehidupan kami, bawa kami untuk selalu berharap mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, mulai dari Bapak dan Ibu Gembala yang ada, seluruh staf pelayanan yang ada, pengerja yang ada, bahkan umat-umat-Mu yang ada, mulai dari yang anak sekolah minggu, pemuda remaja, dewasa sampai usia lanjut, diberkati, dipelihara oleh Engkau Tuhan. Dalam keadaan kelemahan Tuhan, Engkau berikan kekuatan. Yang dalam sakit berikan kuasa kesembuhan Tuhan. Dalam kesulitan, mari Tuhan Engkau berikan jalan keluar. Yang dalam kekurangan Tuhan Engkau mau cukupkan Tuhan. Menyatakan kasih dan kuasa-Mu pada umat-umat-Mu yang ada. Umat-umat-Mu yang sudah jauh, yang sudah tidak pernah beribadah kepada-Mu Tuhan. Mari kembalikan mereka Tuhan. Berikan kesetiaan kepada mereka Tuhan. Biarlah hari-hari ke depan Tuhan, mereka boleh setia kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami masuk di hari yang baru ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Engkau yang pegang kami Tuhan, Engkau yang menyertai kami Tuhan. Biar sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh melangkah, berjalan bersama dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan, kami akan masuk di hari yang baru hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.